semuanya sudah rapi, sudah bersih. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua? Ya. Alhamdulillah. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menyajikan berita dalam bentuk tulis maupun lisan. Di sini masih ada yang ingat apa sih manfaat dari menyampaikan sebuah berita? Ya, boleh silakan. Nah, jawabannya tepat, jawabannya bagus. Berita itu disampaikan untuk memberikan sebuah informasi tentang kejadian yang ada di sekitar. Pertanyaan terlebih dahulu sebuah video pembacaan berita anak. Tidak menunjukkan hanya bersama utama-utama dalam kesempatan kali ini membahas berita aktual dan terpercaya. COVID-19 berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 per 9 November 2021 telah terjadi peningkatan tingkat kesembuhan pasien COVID-19. Informasi tadi menunjukkan kita pada kali ini. Saya Muhammad berdiri dan sampai jumpa. Menurut kalian berita tadi membahas tentang peristiwa apa? COVID-19. Dari pembacaan berita tadi bisa kalian simak dan kalian amati bagaimana cara membawakan sebuah berita dengan memperhatikan intonasi, vokal, dan ekspresi. Nah, selanjutnya ini adalah langkah untuk menuliskan sebuah berita. Yang pertama ada menentukan inti informasi. Informasi yang diangkat menjadi berita itu harus aktual, faktual, dan fungsional. Langkah selanjutnya itu adalah menyusun kerangka berita. Harus memperhatikan unsur 5W dan 1H atau biasa disingkat dengan adik Simba. 5W 1H di sini itu termasuk kerangka dalam sebuah berita. Setelah kalian menentukan kerangka berita, baru kerangka yang kalian tulis tadi kemudian dikembangkan menjadi sebuah kalimat. Kerangkanya disusun menjadi sebuah tulisan yang utuh, tulisan yang jelas supaya bisa dibaca dengan baik, bisa disampaikan dengan baik. Di sini ada contoh, boleh kalian perhatikan terlebih dahulu. Kemudian ada menentukan judul berita. Judul berita itu harus akurat, jelas, dan mencerminkan isi berita. Contoh, tadi kita bahas beritanya itu tentang COVID-19. Kalau judulnya diganti jadi kebakaran hutan, nyambung tidak? Tidak ya. Sekarang kita beralih tentang cara membacakan atau menyampaikan berita secara lisan. Yang pertama adalah pelafalan atau pengucapan yang baik. Ketika menyampaikan sebuah berita harus memperhatikan pelafalan atau pengucapannya supaya jelas dan mudah dipahami. Akhirnya kenapa? Gak apa-apa. Kalau gak apa-apa, perhatikan ke depan ya. Jadi ketika ada guru yang menerangkan, tolong perhatikan ke depan, jangan bercanda ya. Kemudian yang kedua ada intonasi atau tinggi rendahnya sebuah nada. Ketika menyampaikan sebuah berita atau pembacaan yang lain, intonasi itu juga diperlukan. Ada vokal atau menyaringkan suara. Suara dalam berita harus diperhatikan penyaringannya. Yang keempat ada ekspresi atau mimik wajah. Ekspresi dalam menyampaikan sebuah berita itu harus diperhatikan pula. Jangan membaca berita dengan datar, dengan melam. Kita harus membacakan berita dengan ekspresi yang menunjukkan bahwa kita benar-benar sedang menyampaikan informasi. Misalkan ketika kita menyampaikan informasi ke orang lain, tapi ekspresi kitanya bagus, yang mendengarinya akan semangat tidak? Tidak. Ketika kita menyampaikan sebuah informasi kepada orang lain, berikanlah ekspresi yang sesuai. Baik, sekarang ibu berikan kalian tugas individu. Di sini sudah ibu berikan kerangka sebuah berita. Tugas kalian yang pertama yaitu menuliskan teks berita berdasarkan kerangka berita yang sudah disediakan. Jadi di sini ada kerangka. Nanti kalian kembangkan menjadi sebuah tulisan berita sama seperti yang sudah ditampilkan dalam contoh tadi. Kemudian tugas yang kedua yaitu membacakan hasil tulisan kalian dengan memperhatikan lafal, intonasi, ekspresi, dan vokal ketika membacanya. Aku kasih waktu kalian 15 menit untuk mengerjakan tugas tersebut. Tadi mengerjakan tugasnya tidak ada? Tapi tadi kenapa hadis saya lemes itu? Pas ibu ngejelasin untuk sebelum masuk kelas, ibu terlebih dahulu ya. Jadi supaya belajarnya semangat, jadi nggak nonton kan. Selamat kerjain ya. Baik, waktu pengerjaan tugas individunya sudah selesai. Sekarang ibu akan tampilkan siapa yang membacakan beritanya terlebih dahulu. Di bulan 11 ya. Ibu lihat absen 11 itu ada Intan Wajro. Boleh Intan Wajro terlebih dahulu yang akan membacakannya.
Selamat siang pemirsa, selama 30 menit ke depan Anda akan bersama saya, Intan Baziro, dalam acara Pagi Sunu, membahas berita aktual dan terpercaya. Pemirsa, ini hujan yang mengguyur Jakarta Selatan selama beberapa jam pada Minggu 16 Februari 2023. Malam mengakibatkan sejumlah titik di wilayah Jakarta Selatan terendam banjir. Banjir terjadi di 4 kecamatan Jakarta Selatan, yaitu Kecamatan Kebayoran Baru, Kecamatan Kebayoran Lama, Kecamatan Mampang, dan Kecamatan Pancoran. BPBD DKI Jakarta telah mengarahkan personel untuk memonitor kondisi banjir dan mengkoordinasikan unsur Dinas Sumber Daya Alam, Dinas Bina Marga, dan Dinas Lingkungan Hidup. Informasi tadi menutup jumpa kita pada kali ini. Saya, Intan Baziro, pamit undur diri, sekian dan sampai jumpa. Baik, itu tadi adalah penyampaian pembacaan dari teman kalian. Berikan tepuk tangan. Silakan Intan boleh duduk. Jadi nanti Ibu akan tanya. Diumumkan terlebih dahulu. Sekali ini sudah menampilkan pembacaan berita secara lisan dan sudah mengumpulkan tulisannya. Hasilnya bagus, kalian sudah bisa memahami dan sudah mampu membacakan berita secara lisan dengan baik. Baik, untuk pembacaan ini dapat disimpulkan bahwa ketika menyampaikan sebuah berita atau menunjukkan sebuah berita itu harus memperhatikan unsur-unsur dan pola penyajiannya. Di sini kalian sudah menyampaikan dan sudah menuliskannya dengan